Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome to the dining room at Park Hyatt thank you so much. Jakarta. So this is everybody's talking about the dining room at the Park Hyatt Yes, yes. Jakarta. As you can see, our chefs are already working, and I would like to introduce you to Chef Rima. Karena di Park Hyatt, jadi kita nih cuman pakai barang-barang premium. Berasnya kita pakai basmati rice, golden brown, Golden baru brown, kita ya. masukin ke Air. air mendidih. Kita hari ini akan bikin dessertnya itu es kelapa kopior. Halo viewers, senang sekali saya Markus Henry bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Today Special episode Ramadan. Dan episode spesial ini saya sedang berada di Park Hyatt Jakarta. Nanti kita langsung ke lantai 22, kita kunjungin the dining room. Itu yang lagi hits banget, orang-orang lagi ngomongin tempat itu banget, makanya saya mau penasaran dan pas banget spesial Ramadan. Pasti menunya juga istimewa. Ingin tahu seperti apa? Kita ke atas yuk, kita lihat sama-sama. Hello, Hey. Mr. Sebastian. How are you? Very well, thank you very much. Welcome to the dining room at Park Hyatt thank you so much. So Jakarta. this is where everybody's talking about the dining room at the Park Hyatt Yes, Jakarta. yes. Mr. Sebastian, this is actually the first time I came to the dining room. Maybe we can you can share to the viewers and for me what is the concept of the dining room at the Park Hyatt Jakarta. Absolutely, the dining room at the Park Hyatt here in Jakarta is located on the 22nd level, and we focus here on Indonesian, Javanese cuisine and authentic Italian cuisine. And all the food is going to be prepared in our theatrical live show kitchen, which are just behind us. Another highlight is obviously the amazing views over Menteng and the skyline, and our 6 private rooms and semi-private rooms where we would be loving to welcome you very soon to host your family, friends or business partners. This month, this holy month is going to be your first Ramadan, right? That's right, The first yeah. Ramadan for Park Hyatt Jakarta. Any special cuisines or dishes that maybe viewers can highlight? Absolutely. So during the very special month of Ramadan, we are going to offer a buffet during the dinner. So we will change from a la carte to buffet just for this month, and we will focus there as well, like our concept on Javanese cuisine with a little hint of Middle Eastern, but we will also offer our Italian signatures to our guests, also from the buffet, just to give a little bit of diversity and to give a little bit of a different feel to the guests who come to the dining room. Okay, not only taste the Indonesian food, also international food. Exactly, yes. So I believe the chefs are already ready for Yes. the cooking. Perfect, Okay? yeah, let me show you. Okay. So Markus, welcome to our open show kitchen right here at the dining room. Yeah. As you can see, our chefs are already working, and I would like to introduce you to Chef Rima, our chef de cuisine, garde manger. So she's basically in charge for all the cold dishes prepared in our hotel. Yeah. And today she's going to show you one of our signature dishes, which is the Pecel Surabaya. Chill the voice. And I wish you a lot of fun with her today, Okay. trying it out, and I'm sure you have the opportunity to try later as well. I will. Perfect. I can look forward to taste all Such a the food. pleasure Thank meeting so you much. and Such a showing you pleasure. around. Have Thank a you. wonderful Yeah, day, and I'll now see you please soon. over to Chef Rima. Thank you so much. Thank you.
Ya viewers, saya sudah bersama dengan Chef Rima yang tadi diintroduce sama Mr. Sebastian. Udah mention kita akan bikin pecel Surabaya. Iya. Jadi kalau kita tahu makanan Indonesia yang satu ini pecel kan semua orang udah tahu ya. Iya. Terus di mana-mana tuh ada, di pinggir jalan pun ada, di hotel-hotel yang lain tuh ada. Yang bikin beda pecel Surabaya di The Dining Room tuh apa? Yang bikin beda pecel Surabayanya dining room itu karena di Park Hyatt, jadi kita nih cuman pakai barang-barang premium atau the finest ingredient yang kita pakai, dan kita tuh go lokal. Semuanya lokal. barangnya lokal. Jadi semuanya barang-barangnya lokal dan pastinya ada yang beberapa yang organik tentunya ya, untuk Iya, menjaga tetap betul. kualitas dari bahan makanan. Begitu kita makan, crunchy-nya tuh masih dapat ya, Iya. masih segar-segarnya. Terus apalagi yang bikin beda tuh? Bumbunya kah atau apanya bumbunya kah? kita nih pakai chestnut. Biasanya Cashew kan nut, ada campuran cashew nut di iya, sini ya? biasanya kan Nih, kalau viewers, oh. orang kan pakai peanut biasa ya. Kalau Kacang kita tanah pakai biasa. chestnut. Supaya tambah lebih wangi dan gurih Iya. pastinya ya. Bahan-bahannya di sini semua untuk nanti pecelnya ya, ada toge, ada wortel, Toge, ada wortel, ada kangkung Kangkung, juga, ada kol, ada bayam ya. toge. Yang bikin beda apa presentasinya nanti? Kita nih lebih ke Indonesian modern. Jadi Kalau pecel kan dicampur tuh. ya Langsung bumbu kita kacangnya lebih tuh seperti berantakan gitu ya. fine dining kali ya. Lebih cakep lah Ya, tampilannya. lebih cantik. Tapi tetap nggak mengurangi rasa dari si pecel Betul. itu sendiri. Ini karena bahannya udah ready nih, viewers sudah direbus semua ya. Untuk bumbu kacangnya juga kita langsung ya. Langsung boleh. Oke, silakan. Kita kasih lihat viewers gimana nih yang bikin beda. Pertama apa dulu? Jadi ini nih bumbunya nih udah jadi. Kita pakai bumbu kering dan bumbu basah. Oke, ada dua macam bumbu ya. Bumbu basah nanti buat platingnya. Bumbu keringnya itu untuk kita ngaduk ingredients atau vegetable yang sudah kita blend. Oh, oke. Seperti tadi dibilang sama masnya, kita pakai ada toge, ada kol, ada carrot. Jadi dicampur juga, cuman tampilannya tuh lebih cakep ya. Karena kan sekarang orang tuh foto-foto dulu ya. Betul. biasanya makanan. Orang sekarang kalau makan foto dulu baru dimakan. Jadi harus cantik. Harus cantik dulu. Makanannya. Oh, yang bumbu keringnya tuh dicampur. Iya, jadi biar kalau dimakan nanti tuh berasa sampai ke dalam-dalam. Nanti kita kena buat kayak bowl gitu. Biasanya kan kalau bumbu itu nggak rata ya, viewers. Jadi kalau misalnya di sini diusahakan dalamnya tuh udah kecampur kacang gitu dimakan, betul semua tuh full ya. Iya, betul. Full peanut jadinya. Oke, Ini kemudian, nah yang ini dia yang pertama. bikin beda nih. Ini nih yang bikin beda. Jadi Ini kita ada tuh. bayam. Mm-mm. Bayamnya itu kita Bayam Jepang bukan sih dia pakainya? Iya, pakai kan? orange sauce peanut sih di Ya. sini. Wah, Biasanya kan Indonesia kalau banget ya. pecel kan pakai daun singkong ya. Iya. Yang nanti ada peyek, Iya, spesialnya Peyek pecel Surabaya. baca. Ini kalau udah tercampur dengan sempurna, taruh di sini. Jadi dibungkus gitu loh, viewers tuh. Iya, dibungkus. Jadi bowl seperti ini. Terus Lalu didouble lagi ya kita dengan double lagi pakai daun singkong. daun singkong. Karena daun singkong tuh teksturnya lebih kuat daripada bayam ya dia ya. Iya. Lebih awet, Selain itu juga buat rasanya biar lebih lebih khas. kalau pecel gitu yang dimakan tuh pecel. Oh iya, ini di bawahnya nih kasih Plastik apa sebelumnya. underliner, Heeh, plastic underliner wrap. ya. Gunanya untuk biar shape-nya ini lebih, kita Dia kan kan mau harus, bulat. ya bulat, jadi Biar ngeset. kayak gini nih, Tuh, dicetak gini. ini dia. Jadi sebenarnya ini tampilan untuk satu piece, tapi biar satu dia porsi itu ada lebih beberapa firm ya. gitu. Lebih firm. Ada berapa porsi nanti? Ada berapa buletan untuk satu? Oh, satu porsi sih satu. Satu, oke. Karena kan ini appetizer, jadi nggak bisa Nggak mau gramasinya terlalu nggak kenyang. boleh. Nggak Iya, boleh karena gramasinya harus nggak ada terlalu banyak. course-course berikutnya, nanti kekenyangan kalau banyak. Ini hasilnya yang sudah di set sama Chef Rima, jadi nanti tinggal kita pilih yang bagus kita untuk plating ya. Sekarang kita plating. Oke. Ini bumbu yang yang sudah, basahnya. iya, udah basah. Pilih yang mana mas? Mau yang di apa? Bagus yang di mana ya? plating. Yang bagus yang mana Ini nih? kayaknya bagus. Ini ya, bagus ya. Garisnya Oke. bagus.
pertama bumbunya dulu. Kita buat presentation yang Ya. simple tapi cantik. Ini ya. Ya, bilang itu pilihanku. Ini kita tinggal taruh sini. Lalu di sini ada Edible flower. edible flower sama micro herb. Micro. Dia untuk garnishnya aja. Ini namanya pitendril. Lalu kita pakai ini Oh, edible flower. satu ya. Iya. Ini makanan kaki lima, presentasinya bintang 6. 6. Oke. Ya. Lalu yang terakhir ini crackersnya biar ada kriuk-kriuknya kalau makan. Ntar kalau nggak ada, ntar orang nanya, P-nya mana? Iya betul. Keren. Nah, viewers, ini dia pecel Surabaya ala Chef Rima, The Dining Room Park Hyatt Jakarta. Kita lanjut, abis ini main course sama Mbak Rima atau bukan? Oh, sama Chef Ardi. Chef Hari, nanti kita pindah sebelah sana ya, karena ini kan open kitchen-nya luas banget. Viewers, kita akan lanjut lagi, tetap di sini, Today Special. Tipsnya tadi ketika buat presentasi pecelnya itu, yang penting di sini adalah ketika kita mau membungkus itu semua ingredient atau vegetable yang sudah kita blend itu dicampur atau diaduk rata dengan bumbu pecel yang kering ini. Karena ini akan nambah rasa banget ketika kita buat bola-bola yang seperti ini. Kalau nggak ada bumbu di dalamnya tuh nggak ada rasanya. Inilah pecel Surabaya ala Dining Room Park Hyatt Jakarta. Ya viewers, setelah tadi selesai di Cold Kitchen bareng Chef Rima, sekarang sudah berada di Open Kitchen, khususnya di Hot Kitchen bareng Chef Ardi di sini. Yes. Apa kabar Chef? Kabar baik, Mas Thank you Markus. so Apa kabar? much. Udah nyiapin makanan apa nih hari ini? Kita siapin sekarang di second course ini, main course kita punya lamb shank kebuli. Oh, oke. Tadi Dan- di pecel Surabaya kan Mhm. itu makanan udah orang juga tahu. Lamb shank juga semua orang udah tahu ya, udah paham. Sekali lagi saya tanya, sama pertanyaan seperti dengan Chef Rima juga. Yang bikin beda di sini tuh apa? Lamb shank kebuli ini sebetulnya saya terinspirasi dengan Indonesian Nusantara touch. Jadi memang lamb shank ini nggak umum kalau dipakai di Indonesia. Oke. Jadi biasanya orang tuh pakai di bagian rack, di bagian rack atau iga ya. Dan kebuli ini sebetulnya highlight dari Indonesian food sendiri karena memang kebuli ini originnya memang dari Indonesia. Dari Indonesia. Karena tapi terinspirasi dari Middle East. Lagi Middle East. Ini bahan-bahannya udah di sini semua Yes, ya, Chef, bahan-bahannya ya? ada di depan. Ini kita untuk saat bumbunya, Betul sekali. kita pakai apa aja di Chef? Bumbunya ini ada bumbu yang mentahnya atau yang belum kita blender ya. Itu ada garlic, Ah, salad, ah, ginger, ah. terus ada turmeric, red chili big, Ya. sama candle nut. Dan sebelah sini nih bumbu yang udah kita blender. Nah nanti akan kita mulai masak si lamb shanknya dulu, baru kita masak si nasi kebulinya. Karena broth dari lamb shanknya kita pakai untuk Yes, masak betul nasi sekali, kebuli ya. Nah, Mas ini Markus. untuk bumbu-bumbu kasarnya ya nanti. Yes, ini sebagai bumbu pendamping kasarnya. Betul dari sekali. lamb shanknya nih kita pakai bahan mentahnya berapa gram nih, Chef? Ini kurang lebih beratnya 250 gram per piecesnya. Per piecesnya Ini setengah kilo ya? yes, karena kita juga pakai yang premium, ini kita import dari Australia. Wah, Yes. jalannya jauh ya dari Agak Australia jauh, ke sini, betul, kambingnya agak udah jauh. sampai sini Cukup dipotong. jauh, betul Cukup sekali. jauh. Dan kita pakai berasnya juga beras spesial. Berasnya kita pakai basmati rice. basmati rice. Ya, Nanti untuk kebulinya. Ya viewers, kita akan mulai masak. Ini udah panas juga ya pennya. Silakan Ya. Chef, pertama apa dulu nih Chef? pertama yang udah pasti kita masukin minyak Ya, ya, yang sudah pasti panas. minyak dan sedikit butter untuk Ya.
aroma ya. Tapi pastikan untuk butter ini jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas Dia gosong. dia akan gosong. Betul sekali Mas Markus. Pilihnya juga yang unsalted ya. Yes, yang unsalted. Unsalted. Setelah dia cukup panas, Ya. kita bisa masukin nih bumbu yang udah kita blender. Yang pertama apa? Yang dulu? pertama itu harus ginger. Harus ginger ya. Yes, karena ginger ini dia itu yang paling lama matang, Paling dan lama kalau dia nggak matang itu dia akan rasanya akan Getir ya? getir, Ya. betul sekali. Pertama kita masukin ini kurang lebih setengah sendok. Yang gampang matang nanti belakangan. Yes. Kita saute dia atau kita tumis sampai dia harum, Jadi harum nih. wangi, Ya. berubah warna, harumnya udah agak keluar seperti ini. Ya. Baru kita bisa susul sama bahan-bahan yang lain. Bahan-bahan yang lain itu ada pertama, Ya. ada salad, Shallot, bawang 1 merah. sendok, ya, bawang merah 1 sendok. Bawang putihnya ingat setengahnya dari quantity Dari- si oh, ya. salad, karena memang bawang putih sama bawang merah itu perbandingan di Indonesian food lebih banyak bawang merah. Bawang merah ya. Yes, betul sekali. Karena bawang Kita putih aduk juga lebih dulu. strong ya. Yes, betul sekali, kita aduk dulu. Kalau Aduk. memang kurang minyaknya boleh ditambah, Mas Markus. Kalau minyak. Yes. Tambah minyak. Pokoknya kalau Tumis. masak makanan Indonesia itu jangan takut-takut Benar. ya. Berani rasa, Harus berani rasa, bumbu. berani bumbu. Betul. Setelah dia udah agak wangi, kita boleh masukkan kunyitnya. Masukkan kunyit. Karena nasi kebuli umumnya berwarna agak sedikit Agak sedikit kekuningan. kekuningan. Ini yang kasih dia warna. Mhm. Seperti ini. Ya itu juga nggak banyak ya, Chef. Yes, ini kurang lebih seperempat sendok. 4 sendok. Yes. Makan. 4 sendok makan, Ya. cukup. Sudah wangi ya. Ya, sudah wangi. Nah. Sudah wangi, dia sudah mulai wangi. Hmm. Kita masukkan cabai Cabai yang sudah digiling. segiling. Ya, ini kurang lebih setengah sendok aja. Setengah sendok. Ya, setengah sendok. Mhm. Ya, untuk memperkuat rasa. Di warnanya itu nggak kuning Nggak tapi kuning. agak kemerahan. Ya, Supaya lebih cakep lah warnanya. lebih cakep warnanya. Betul sekali. Oke, jadi kita masak nih viewers ya sampai dia matang bumbunya. Yes, betul Semuanya sekali. udah masuk ya. Ya, semua sudah Jahe, masuk. Bawang putih, bawang merah. Lalu kita susul dengan spices yang kita punya. Ya, Ada kapulaga, ada kapulaga. green cardamom. Ah. Ini kurang lebih 10 pieces saja kita masukin. Lukis. Cengkehnya kurang lebih 8 pieces Ah. saja kita masukin. Kita aduk mereka sampai mereka benar-benar wangi, Mhm. matang. Pastikan harus matang, Mas Harus Markus. matang. Yes, karena kalau dia nggak matang, again, Iya. dia pasti akan getir. Rasanya kecil. Kalau orang Indonesia bilangnya langu. Langu ya. Iya, betul sekali. Makanya kalau misalnya kita masak di rumah tuh ya, yang ibu-ibu yang nggak tahu suka kok makanan saya baunya gini sih, Iya, rasanya betul gitu. sekali. Itu karena Belum matang. mungkin durasi memasaknya atau step memasaknya kurang tepat. Kurang tepat. Iya. Setelah dia agak wangi begini, kita masukkan tomat, Mas Markus. Saya ada tomat di belakang. Oke, saya aduk, Tomatnya boleh ambil ya? dulu. Boleh, silakan Mas Markus. Boleh, silakan Mas Markus. Kita masukkan tomatnya. Ini kurang lebih 2 pieces tomat. Ya. Terus Oke. kita panaskan sampai dia benar-benar reduce Hmm. dan sampai benar-benar si tomatnya itu matang. Ya. Nanti keluar air tuh. Nanti keluar Tidak air basah. dan harus benar-benar reduce ya. Ya. Itu kuncinya seperti itu. Ini kan Mas Markus bisa lihat nih warna-warna Ya, warnanya udah kebulinya sudah Ah, mulai kelihatan, mulai kelihatan ya. nih, Betul kuning-kuning, sekali. kemerahannya udah mulai keluar. Baru kita masukin serai, Mas Markus. Serai, ya. 2 batang. Batang serai, Ya. Nah, ini udah agak kelihatan berubah warna, tomatnya juga udah mulai layu, betul. udah mulai layu. Dan kita masukin, jangan lupa Mas Markus, kita ada coriander powder. Coriander powder. Ya. Coriander powder kurang lebih setengah sendok. Iya. Ya, betul sekali. Udah enak banget. Ya viewers, ini udah siap. Kita Ya. supaya nggak gosong, kita pindahin dulu karena kita akan proses untuk lem shengnya. Lemsengnya akan kita proses, betul Oke. sekali Mas Markus. Jangan lupa harus kita seasoning salt, Seasoning, salt and karena pepper. salt and pepper. Karena memang ini harus kita sear dulu atau kita Peppernya black apa yang yang black boleh. Ya.
jangan takut untuk kasih salt Ya. sama pepper, karena si salt ini anyway kan kita sear ya. Kita sihir. Iya, dia kan Dia akan akan larut. ya larut juga. Terima kasih Mas Markus. Sama-sama. Boleh kita tuang minyak secukupnya aja. Karena ini heatnya udah panas ya, kita langsung taruh. Nah, dia sizzling dia. Iya. Dia ada Praktis ya, sizzlingnya. kompor Praktis sekali. ini viewers. Iya. Jadi nggak perlu ada api, tinggal taruh aja gitu. Jadi kita tunggu sampai each side-nya itu brown atau udah cukup bagus kalau Ya. ini golden brown, Golden baru brown kita ya. masukin ke Air. air mendidih. Jadi kita bolak-balik nih viewers, kurang Yes. lebih 7 menit lah ya. 7 menit, oke. Proses semuanya sampai Betul golden sekali. brown, setelah itu kita masukin Ke bareng dengan boiling water Ha-ha. dan rempah-rempah yang tadi kita tumis tadi. Kita tunggu ya, bolak-balik. Ya viewers, ini sudah selesai di pensil, sekarang tinggal lanjut proses lagi ya. Betul sekali Oke. Mas Markus. Silakan chef, jadi Oke. masukin ke air mendidih, sudah mendidih. Ya, kita masukkan lemseng yang udah dapet colornya golden brown tadi ya. Ya, boleh. Kemudian ini masukin. Betul, langsung dimasukin Mas Markus. Ya, dia sudah mulai berubah warnanya. Nah, ini yang bikin makan waktu lama ya. Betul, ini kurang lebih kalau memang kita boil Hah? tanpa kita oven itu kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam. Tapi kalau kita braise Ya. di dalam oven dengan suhu yang konstan, itu dia akan makan waktu kurang lebih 2,5 jam. Oke, kita akan persingkat waktu kita 2,5 jam, tapi Iya. nanti kita akan masukin oven. Nanti chef akan kasih lihat Hasil dari yang si- sudah melalui proses ya. Betul. Ya viewers, ini dia chef ya hasilnya. Yes, betul. Tuh, ini dia tuh hasilnya tuh viewers. Udah reduce banget dan broadnya tuh udah kental banget. Ini Betul. udah matang sebenarnya. Udah pasti matang dan empuk Dan sekali. empuk. Wah, 3 jam gak empuk sih, kebangetan. Oke, nah ini kan tadi chef bilang kita ada nasi kebulinya. Betul. Nah, ternyata nasi kebuli itu dibuatnya dari broad si Broad dari lemseng. si lemseng ini. Oke, Jadi kita lanjut ya. broad yang tadi itu nggak kita buang. Ya. Tapi Jangan, kita chef, keep. sayang. Iya, kita keep untuk buat si kebulinya. Boleh, oke. Dan kebuli itu kan memang identik atau benar-benar apa ya? Strong di rasanya Ya. itu di kambing ya. Jadi kita bikin nasi kebuli sekarang. Oke. Pertama Supaya lebih strong lagi kita lebih kasih strong lagi kita daging. kasih daging kambing, Daging kambing. pasti. Kita saute dulu. Aha. Jangan lupa Mas Markus, kita harus Kasih. selalu kasih butter karena memang butter harum. itu satu buat harum, yang kedua benar-benar apa ya memperkuat rasa. Oke, Terima kasih. mengikat rasanya ya supaya nggak Betul. Nah, viewers itu udah dikasih broadnya sesuai dengan takaran. Jadi kita udah masak ini sampai matang. Sampai matang. Nah. Nah, ini kurang lebih Mas Markus, Ya. prosesnya ini kurang lebih 10 menit kita aron. Kalau orang Indonesia bilang aron ya. Dan setelah kita aron, itu langsung kita steam di suhu 100 derajat Ya. kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi Ya. kita akan proses ini 15 sampai 20 menit sampai dia matang. Setelah selesai siap semuanya, kita akan langsung plating. Oke, sudah? Sudah, Ini udah mulai matang juga ya. sudah mulai Selanjutnya apa nih, matang. Chef? Selanjutnya, proses selanjutnya kita buat nasi kebuli. Nasi kebuli itu kita biasa bikin tuh harus ada standar dong, Ya. pasti dong. Kita harus ingat kalau nasi itu 1 kilo nasi untuk nasi yang lokal itu atau beras lokal biasanya kita lebihkan 200 gram dari berat si nasi. Nah, viewers itu dia tipsnya ya. Ya. Jadinya. Dan kalau untuk nasi basmati ini sendiri, dia itu kan beda. Ya. Karena dia memang lebih absorpsi water lebih dari beras Nasi lokal biasa ya. ya. Jadi kita lebihkan kurang lebih 200 gram lagi dari yang beras lokal. Oke. Lebih banyak ya? Ya, lebih banyak pakai air. Ya, boleh tuang, Tuang Mas? ya? Nggak semua tapi. Nggak semua ya? Ya. Chef bilang stop ya? Oke. Oke. Cukup Mas, cukup. Boleh. Ini kurang lebih 300-400 gram ini ya. Kita aduk dulu sebentar. Ya. Aduk sampai dia agak apa ya? Agak ngeletis Iya. dikit itu. Ya viewers, semuanya udah ada di hadapan kita yang siap untuk di plating. Nah ini nih, nasi kebulinya nih. Terus sudah dicampur dengan ada kismis, Ya. ada cashew. Yang Betul. semuanya di chunk ya. Ya, Jadi dicincang kasar, sekarang tinggal kita plating. betul sekali. Monggo Chef. Kita mulai ya Mas? Ya, boleh. Ini platingnya kurang lebih itu orang makan kalau sendiri ya porsinya itu 200 gram lah maksimum. Oke. Untuk si nasinya itu sendiri. Ini kita ratain aja nih Mas, biar
shape dari si piringnya ini ketutup semua kan ya. Iya. Setelah itu Ya. jangan lupa, kita bikin onion salad untuk balancing karena Untuk dari si balancing. nasinya itu gurih, si kambingnya fat banyak, kita harus ada vegetable-nya lah. Harus ada yang sehat. Yes, betul sekali. Kita kasih spring onion sedikit biar colorful, ada warnanya juga bagus. Ya. Salt, pepper jangan lupa. Mhm. Kita pakai lemon juice. Oh, lemon juice. Yes. Ini benar-benar nge-balancing ya. Yes, betul sekali, dan olive oil Olive oil. ya. Setelah itu, setelah rasa cukup, kita plating si lamb shank-nya itu sendiri. Sudah yang udah matang pasti. Betul, pasti. Ya, seperti ini kita taruh. Wow. Nah, dagingnya udah mulai rontok nih viewers, Iya. berarti dia Ini empuk udah banget, mulai Mas. empuk. Ya, setelah itu Hmm. kita kasih deh ininya nih onion salad di Onion atas salad. nih, seperti ini. Saladnya di atas. Karena kita memang mau highlight Indonesian food, Ya, jadi kita kasih sambal mata. tuh. Belum Iya. pernah kan makan sambal mata, makan lamb shank pakai sambal mata. Bisa nggak makan di sini langsung? Saya nggak usah nunggu selesai. Bisa. Enak banget ya. Nah, kita kasih sedikit saus lagi supaya dia lebih ada apa ya, lebih Lebih afdol lah ya. moist lah. Seperti ini. Nice. Luar biasa. Voila. Gila. Selesai. Wah, This luar is it. biasa nih viewers. Bukan sekarang nggak ya? Nggak, ntar aja deh. Karena masih ada satu lagi ya. Kita akan bikin dessert ya, Chef ya? Sama Yes. Chef Adi atau ada satu lagi? Ada rekan saya Chef Ali. Chef Ali. Jadi kita hari ini komplit. Cold kitchen appetizer, hot kitchen main course, dan ada dessertnya. Betul. Thank you banget. Terima kasih, Mas banyak. Markus. Terima Thank you kasih. so much. Thank you so Ketemu much. lagi ya. Viewers jangan Nice kemana-mana, to kita meet akan you. balik lagi setelah ini. Untuk proses masaknya sendiri yang harus kita buat pertama kali otomatis ya brothnya itu sendiri, karena kita butuh si kari dan si boleh dibilang kaldu kambing itu untuk buat si nasi kebuli, karena kebuli rice itu memang identik dengan strong flavor dari si kambingnya sendiri. Jadi memang agak rumit dan agak lama saat kita braise si lamb shank-nya. Tapi setelah once si brothnya itu jadi, itu sangat mudah sekali, karena untuk buat nasi kebuli kurang lebih hanya makan takes time like 30 menit atau 30 menit. Lamb shank ala Park Hyatt Jakarta. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.